Di tahun 2009, hiduplah seorang murid SMA Sosong yang tampan bernama Kang Boksu. Ya, bocah itu seringkali dihukum oleh guru Pak karena selalu terlambat masuk kelas. Boksu adalah seorang siswa berandal yang sangat bodoh di sekolah dan baku hantam menjadi satu-satunya bidang yang Boksu kuasai. Namun meski begitu, ia tak pernah menyakiti ataupun menindas orang-orang lemah di sekolah. Suatu hari, Guru Pak membuat sebuah peraturan di mana beliau ingin menaikkan nilai rata-rata kelas mereka. Dan sebagai salah satu siswa terbodoh, maka Boksu akan dipasangkan dengan Sujong, seorang siswi cantik paling pintar di sekolah sekaligus ketua kelasnya Boksu. Akan tetapi, Boksu tetaplah Boksu, di mana bocah itu sama sekali tidak peduli dengan metode belajar yang Guru Pak buat tersebut. Bahkan, Boksu selalu mencari-cari alasan ketika Sujong mengajak Boksu untuk belajar bareng. Hingga pada akhirnya, Sujong yang udah benar-benar gedek sama tuh bocah, gadis itu lalu mengancam Boksu untuk serius belajar. Karena nilai Sujong akan turun jika Kang Boksu tetap berleha-leha seperti itu. 야, 이 C8색 조카 크레파스로 식빵이나 그릇 처먹을 새끼야. 전교 300등인 너랑 말 섞을 시간조차 아깝다고. 이거 풀어와. 담임보다 내가 먼저 찢어버리는 수가 있으니까. Alhasil, Boksu untuk pertama kalinya mau belajar dengan sungguh-sungguh, yang mana hal itu membuat sang ibu begitu gogodeg, sebab selama ini putranya tak pernah menyentuh buku pelajaran ketika di rumah. 너 어디 아파? 어? Esok harinya, Boksu tak sengaja melihat seorang murid kacamata sedang diganggu oleh beberapa murid tolol. Tentu saja hati nurani Boksu seketika terpanggil. Karena selain suka menolong orang, Kang Boksu juga sangat bergairah dalam urusan baku hantam. Meski berhasil mengalahkan para bocah tolol itu dengan mudah, tampaknya kaki Boksu mengalami sedikit terkilir. Keadaan semakin memburuk karena hari itu guru olahraga menyuruh Boksu untuk balapan lari. Menyadari kaki Boksu bermasalah, maka Sujong dengan sigap menggendong pria itu hingga sampai ke garis finish. Jelas Boksu merasa malu setengah mati karena bagaimana mungkin ia bisa-bisanya digendong oleh seorang gadis ketika sedang balap lari. Ya, rupanya semenjak saat itu hubungan Boksu dengan Sujong semakin dekat. Dan setelah banyak melakukan hal bersama-sama, maka perlahan-lahan Kang Boksu mulai menyukai gadis itu. Suatu malam, keduanya membahas mimpi di masa depan nanti. Saat itu, Boksu menyarankan Sujong untuk menjadi seorang guru. Sebab Boksu merasa Sujong memiliki bakat untuk membimbing orang lain ke jalan yang lebih baik. Hal itu terbukti tatkala Sujong sukses menaikkan nilainya Boksu menjadi 65. Padahal biasanya ia hanya mendapat nilai 15. Sambil bercanda, Boksu mengatakan bahwa menjadi pacarnya Sujong adalah impiannya Boksu. Esok harinya, Sujong memberikan Boksu penghargaan yang gadis itu buat sendiri. Meskipun 65 bukanlah nilai yang besar, tetapi Sujong sangat menghargai perjuangan Boksu yang mau belajar. Selain itu, Sujong juga memberikan ciuman sebagai bonus agar Kang Boksu belajar lebih giat lagi. Suatu hari, kelas mereka kedatangan seorang murid baru yang bernama Oh Seho. Boksu dengan penuh semangat mengajak Seho berkeliling sekolah. Meski otaknya tidak cerdas, namun Kang Boksu sangat pandai dalam menjalin hubungan pertemanan. Kang Boksu dan Sujong juga sengaja merayakan hari ulang tahun Seho, meskipun mereka belum lama saling mengenal. Tak hanya itu saja, bahkan Boksu mengajak Seho untuk makan malam di rumahnya Boksu, di mana ia ingin memperlakukan Seho sebagai sahabatnya sendiri.
Hari demi hari, rupanya Seho diam-diam mulai menyukai Son Sujong. Meskipun Seho tampak ragu karena ia tahu kalau Sujong adalah pacarnya Kang Boksu. Usut punya usut, kehidupan Seho di rumah tidak sehangat seperti orang lain. Sang ibu yang bernama Madam Lim adalah direktur SMA Solsong yang terkenal bengis dan juga rakus dengan uang. Tentu saja kehidupan Seho yang kesepian sangat jauh berbeda dengan keluarganya Kang Boksu yang selalu terlihat hangat meski tidak bergelimang harta. Hal itu membuat Seho merasa iri kepada Kang Boksu. Sebab selain menjadi pacarnya Sujong, Boksu juga mempunyai seorang ibu yang sangat menyayanginya. 난 정말 잘못된 인간인가 봐, 복수야. 싫어. 네가 미워. Suatu malam, Boksu mengantar Sujong pulang ke rumah. Saat itu, Boksu diam-diam mengecat pintu gerbang rumah Sujong yang warna catnya udah laas. Namun, ketika Sujong tiba di sekolah, Seho memberitahu Sujong kalau Kang Boksu telah menyebarkan info ke semua teman-temannya tentang Sujong yang ternyata lahir dari keluarga sangat miskin. Jelas, Sujong pun diolok habis-habisan oleh semua orang di kelas. Seperti yang kita tahu bahwa sekolah di Korea Selatan selalu memandang sebelah mata terhadap siswa yang lahir dari keluarga kurang mampu. Hal tersebut juga berlaku di SMA Solsong. Boksu yang menyadari Seho telah memfitnah dirinya, ia lantas menghajar Seho di atap sekolah. Boksu benar-benar tidak mengerti kenapa Seho bisa setega itu dan menyakiti Sujong. Oh Seho yang dalam keadaan putus asa, pria itu lalu berniat untuk mengakhiri hidup. Melihat hal itu, Boksu mencoba sekuat tenaga untuk menyelamatkan Seho. Meskipun pada akhirnya Seho tetap murag dan Sujong yang baru datang, gadis itu tak sengaja melihat insiden tersebut. Usai kejadian itu, sang ibu pun berlutut dan memohon agar pihak sekolah tidak menghukum Kang Boksu putranya. Terlepas dari semua orang yang menyalahkan putranya, sebagai seorang ibu, tentu beliau sangat yakin kalau Kang Boksu putranya tidak mungkin menyakiti orang lain. Meski nyawa Seho berhasil selamat, akan tetapi dikarenakan Seho adalah putra direktur sekolah, serta Sujong yang bersaksi melihat Boksu mendorong Seho hari itu, maka Kang Boksu harus dikeluarkan dari SMA Solsong secara tidak hormat. Sebelum diusir paksa dari sekolah, Boksu kemudian mengamuk dan menangis di hadapan Sujong. Setelah sekian lama bersama, Boksu benar-benar merasa begitu kecewa. Karena selain Sujong tidak mempercayainya, gadis itu bahkan sama sekali tidak bertanya kepada Boksu tentang apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Setelah Kang Boksu resmi dikeluarkan, orang-orang masih terus menjelek-jelekan Kang Boksu dan menganggap bocah berandal itu sebagai seorang pembunuh. Mendengar hal itu, Minji dan juga Kyung Hyun tak terima jika Boksu sahabatnya difitnah seperti itu. Dari sekian banyak orang di sekolah, hanya mereka berdualah yang tetap percaya kalau Boksu tidak mungkin mendorong Seho dari atas gedung. 다시 말해봐 이 새끼야. 다시 말해보라고. 야, 이 새끼야. 내 친구가 왜 쓰레기인데? 진짜. Singkat cerita, 9 tahun kemudian, Kang Boksu kini bekerja di sebuah agen permintaan di mana Boksu dan kedua sahabatnya menjual jasa mereka untuk melakukan segala jenis pekerjaan, termasuk menggagalkan pernikahan klien mereka. Usai putus sekolah 9 tahun lalu, Boksu kesulitan mencari pekerjaan yang layak. Dan yang lebih parahnya lagi, orang-orang selalu berkata bahwa Boksu sama sekali tidak akan punya masa depan. Meski mental Boksu dicacar habis-habisan dan hidup menderita selama 9 tahun, namun Boksu tetap berusaha untuk melanjutkan hidup dan bekerja segiat mungkin bersama Minji dan juga Kyung Hyun, sahabatnya.
Sementara itu, di sisi lain, Sujong tampak sudah mewujudkan mimpinya dan menjadi seorang guru di SMA Solsong. Sujong mendapat iming-iming naik promosi menjadi guru tetap oleh seorang staf administrasi sekolah yang bernama Kim. Asalkan Sujong mau membayar uang sebesar 50 juta won. Tentu saja Sujong dihadapkan dengan dilema yang begitu berat, mengingat gaji guru honorer tidaklah besar. Usai berpikir cukup panjang, akhirnya Sujong menggunakan uang santunan almarhum ayahnya untuk menyuap Kim. Sayangnya, tepat setelah uang tersebut diberikan, wakil kepala sekolah mengumumkan bahwa Kim telah kabur dan membawa uang jutaan won dari sekolah. Sujong yang benar-benar udah putus asa, ia lantas badami dengan Yongmin, salah satu siswa kelas unggulan yang juga sedang terpuruk. Di mana saat itu Sujong mengajak tuh bocah untuk melompat saja dari jembatan. Sialnya kaki Sujong tikolesa sehingga mereka berdua beneran jatuh dan nyebur ke dalam air. Yah, secara kebetulan Boksu juga tampak tengah bekerja tak jauh dari sana. Klien Boksu yang panik melihat ada orang jatuh ke sungai. Wanita itu langsung menyuruh Boksu untuk segera menyelamatkannya. 제가 드릴게요. 그거 얼마면 되는데? 세탁비 포함 50. Setelah sukses menyelamatkan, Boksu begitu terkejut karena ternyata wanita yang ia tolong tersebut adalah Son Sujong. Namun ketika di rumah sakit, Boksu tak sengaja mendengar keluh kesah Sujong yang ternyata baru saja ditipu 50 juta won demi bisa diangkat menjadi guru tetap. Tak lama kemudian, Sujong baru menyadari bahwa seorang pria yang menyelamatkan dirinya ketika tenggelam rupanya adalah Kang Boksu. Namun keduanya tampak saling memendam rasa kecewa satu sama lain, sama seperti 9 tahun lalu. Meski begitu, Sujong langsung disambut dengan pujian oleh para murid di sekolah karena Sujong dianggap sangat berani untuk menyelamatkan Yongmin yang saat itu hendak mengakhiri hidup dari atas jembatan. Di sisi lain, Kang Boksu juga mendapat penghargaan sebagai warga pemberani yang diberikan langsung oleh wali kota setempat. Tentu saja penghargaan tersebut membuat sang ibu sangat bangga karena untuk pertama kalinya Kang Boksu putranya punya sebuah prestasi. Suatu hari, Guru Pak menemui Boksu dan mengajaknya untuk kembali bersekolah lagi. Jelas mendengar penawaran itu, Boksu langsung tertawa karena bagaimana mungkin seorang pemuda berumur 27 tahun harus kembali duduk di bangku SMA. Dan tiba-tiba sang ibu datang ke sana. Beliau dengan tegas langsung menolak penawaran tersebut. 듣기 싫으니까 가세요, 빨리. 아니, 저기 어머니 심정은 제가 충분히 이해를 합니다. 배우의 기회를 주는 게 어떻겠냐는 의견. 기회요? 빨리 가세요. 저기 어머니. 가세요, 빨리! Esok harinya, Boksu mengantar makanan warteg sang ibu kepada seseorang. Dan betapa terkejutnya ia karena ternyata pemesan makanan itu adalah Oh Seho. Seho mengatakan bahwa saat ini dirinya baru saja diangkat jadi direktur SMA Solsong. Seho menawarkan Boksu untuk kembali ke sekolah sebagai kesempatan kedua agar Boksu bisa lulus SMA. Bahkan Seho bersedia membayar Boksu asalkan ia mau kembali bersekolah lagi. 그러니까 학교 오라고. Beberapa saat kemudian, Boksu berhasil menangkap Kim dan membuat pria bajingan itu meminta maaf kepada Sujong. Akan tetapi, ternyata Sujong menyadari kalau Boksu adalah orang yang membuat Kim datang meminta maaf kepadanya. Mereka berdua lantas berdebat karena Sujong sama sekali tidak berharap bantuan dari Kang Boksu tersebut. Oh Seho ternyata tidak menyerah begitu aja. Pria itu lalu menyuruh Sujong agar membawa Kang Boksu kembali ke sekolah. Seho berjanji ia akan mengangkat Sujong menjadi seorang guru tetap asalkan Boksu mau kembali.
Ya, ternyata obrolan mereka saat itu tak sengaja terdengar oleh Kang Boksu. Sehingga Boksu pun menangis. Ia benar-benar tidak mengerti kenapa orang-orang selalu ingin mengusik Boksu dan merusak ketentraman hidupnya. Dan ya, mulai saat itu Boksu yang udah benar-benar muak dan habis kesabaran, pria itu lalu memutuskan akan kembali ke sekolah untuk balas dendam. Dan ya, kedatangan Kang Boksu ke SMA Solsong tentu membuat semua murid terkejut. Selain nama Boksu banyak muncul di TV usai mendapatkan penghargaan sebagai warga pemberani dari wali kota, para siswa di sana juga telah banyak mendengar rumor tentang dikeluarkannya salah satu legenda SMA Solsong yang bernama Kang Boksu 9 tahun lalu. Usut punya usut, Seho sengaja merekrut kembali Kang Boksu ke sekolah hanya untuk mengembalikan citra SMA Solsong setelah nama baik sekolah sedikit rajet usai kasus Yongmin yang stres akibat pembelajaran di sekolah dan berniat meloncat dari jembatan tempo hari. Namun, Boksu mencoba menahan diri dan mengikuti permainan Seho tersebut demi bisa menuntaskan balas dendamnya. Setelah Kang Boksu resmi kembali ke sekolah, Seho lantas mengangkat Sujong menjadi guru tetap sekaligus ditugaskan untuk menjadi wali kelasnya Bunga Liar. Awalnya Sujong protes karena ia sama sekali tidak melakukan upaya apapun untuk membujuk Kang Boksu ke sekolah lagi. Namun, Seho menjelaskan bahwa Sujong diangkat jadi guru tetap bukan karena Boksu, tetapi kinerja Sujong yang totalitas dalam mengajarlah yang membuatnya layak jadi guru tetap. Singkat cerita, Kang Boksu akan bergabung dengan kelas Bunga Liar, di mana kelas tersebut diisi oleh para murid berandal yang super duper pemalas dalam urusan belajar. Setelah Boksu ditunjuk jadi ketua kelas, Boksu begitu terkejut saat ia menyadari bahwa ternyata Kang Boksu berada satu kelas dengan Kang Ino, keponakannya. Ya, ternyata Ino selama ini berbohong kepada keluarga, di mana bocah itu selalu mengaku tinggal di kelas unggulan. Yang faktanya, Ino tinggal di kelas perkumpulan para berandal bodoh dan jadi pesuruhnya Seungwoo. Ino kemudian berlutut dan memohon kepada Boksu agar pamannya tersebut tetap merahasiakan semua kebohongan Ino kepada ibunya. Pada akhirnya, Boksu berusaha bersabar dan menggantikan Ino sebagai pesuruhnya Seungwoo. Sebab selain Boksu tidak boleh berbuat masalah di sekolah agar rencana balas dendamnya berjalan lancar, ia juga percaya bahwa kekerasan bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Suasana hati Boksu yang lagi buruk membuatnya mariuskan tangan Guru Pak karena tuh bapak-bapak muncul dengan tiba-tiba dari arah belakang. Akan tetapi meski mereka berdua tidak pernah akur layaknya kucing dan anjing, Guru Pak tetap menyambut hangat kedatangan Kang Boksu dan mentraktir bocah itu untuk makan siang. Sepulang sekolah, rupanya Boksu telah ditunggu oleh sang ibu. Terlepas dari usia Boksu yang cukup dewasa, rupanya sang ibu tampak tetap merasa bangga karena putranya bisa melanjutkan SMA lagi. Ternyata jauh di lubuk hati sang ibu, beliau sangat ingin melihat Kang Boksu putranya lulus SMA sama seperti anak-anak lain. Esok harinya, Boksu mencoba mendekati Sujong dan berharap gadis itu mau meminta maaf. Atau paling tidak, Sujong bertanya kepada Boksu tentang cerita yang sebenarnya di balik kejadian 9 tahun yang lalu. Akan tetapi, sayangnya Sujong menolak untuk mengungkit masa lalu dan kekeh menyalahkan Kang Boksu sebagai pelakunya. Boksu lalu menemui Seho dan bilang bahwa ia sangat menyesal karena dulu sempat menolong Seho di atap. Jika Boksu tahu hidupnya akan hancur seperti itu gara-gara niat baiknya tersebut, maka Kang Boksu tak akan membantu Seho apapun yang akan terjadi di atap saat itu.
이렇게 잘 먹고 잘 살아서야 되겠어? 오해로 거짓말로 사람 인생 뒤집어 놓고 니네 선생에 이사장에 그냥 받은 만큼 갚아주려고 나 학교로 불러들인 거 니들 후회하게 될 거다. Suatu ketika, Yongmin yang diolok oleh siswa kelas unggulan kembali stres dan mengurung dirinya sendiri. Melihat hal itu, Boksu tanpa pikir panjang langsung memecahkan kaca ruangan tersebut dan menasehati Yongmin untuk tidak terlalu keras dan menekan dirinya sendiri. Sayangnya, ternyata perbuatan Boksu yang merusak properti dianggap masalah besar oleh pihak sekolah dan juga perwakilan orang tua siswa. Mereka bahkan mempertimbangkan untuk mengeluarkan Kang Boksu dari SMA Solsong karena dianggap berbahaya. Namun, entah kenapa tiba-tiba Sujong membela Kang Boksu. Sebagai seorang wali kelas, Sujong meminta maaf dan menjamin Kang Boksu tidak akan berbuat masalah lagi di sekolah. Bahkan, Sujong bersedia bertanggung jawab dan berhenti mengajar apabila Kang Boksu membuat kekacauan lagi. Meskipun tentu saja Sujong begitu menyesal dengan apa yang baru saja ia ucapkan. Setelah mendengar nasihat Kang Boksu, Yongmin memutuskan untuk pindah kelas dan bergabung dengan kelas bunga liar. Namun masalah kembali muncul tatkala Seungwoo tiba-tiba absen dan tidak bisa dihubungi. Boksu kemudian menemani Sujong dan berhasil menemukan Seungwoo yang ternyata bekerja di sebuah bar yang upahnya tidak dibayar penuh. Usai Sujong nyaris ribut dengan pemilik bar tersebut, alhasil masalah pun tuntas dan Seungwoo mendapatkan bayaran yang sepantasnya. Ya, rupanya Seungwoo adalah anak korban broken home yang dulunya ketika SMP ia selalu ranking 1. Namun, keadaan cepat berubah. Selain kehilangan semangat belajar dan berada di urutan paling akhir di SMA, bocah itu bahkan sering tidak bisa pergi ke sekolah karena kehabisan uang untuk menyambung hidup. Terlepas dari hubungannya dengan Boksu yang perlahan membaik, Sujong tetap memberikan hukuman kepada Kang Boksu untuk bersih-bersih selama seminggu. Setelah ia menyelamatkan Boksu dari DO dan menjaminkan karirnya sebagai guru di Solsong hanya demi bocah itu. Akan tetapi, ketika Boksu hendak bersih-bersih di ruangan olahraga, ia bertemu dengan Seho yang mengajaknya untuk bertanding 1 lawan 1. Tentu saja, Seho telah membuat kesalahan besar. Sebab dalam urusan gelut, Kang Boksu tidak pernah kalah, apalagi mundur. Meski Seho berhasil mendominasi dan membuat tongkat Boksu patah, namun pada akhirnya Seho tetap kalah telak dan leher pria itu hampir saja katubles. Sayangnya, hal itu lagi-lagi membuat Sujong salah paham dan menegur Kang Boksu. Kejadian tersebut jelas membuat Boksu marah dan begitu kecewa. Sambil menangis, Boksu mengatakan, 9년 전에도 지금도 나한테는 어떻게 된 거냐 왜 물어보질 않냐고! 내 귀로 듣고 내 눈으로 똑바로 봤는데 그럴 만한 이유가 있으면 사람 다치게도 되는 거야? 넌 내가 다친 건 보이지도 않냐? Beberapa hari kemudian, Kim mengembalikan uang 50 juta won kepada Sujong. Tentu saja gadis itu merasa lega karena uangnya telah kembali lagi. Akan tetapi, tak lama setelah itu, Boksu tak sengaja melihat Kim yang diam-diam bertemu dengan Seho. Rupanya uang tersebut adalah pemberian dari Seho untuk menggantikan uangnya Sujong yang ditipu oleh Kim. Ya, pria itu telah bekerja sama dengan Kim supaya Sujong tidak khawatir lagi soal uang 50 juta won itu. Menyadari Seho punya maksud tertentu kepada Sujong, Kang Boksu lalu menemui pria tersebut dan mengatakan bahwa Boksu mengetahui kalau kemarin Seho dan juga Kim diam-diam memberikan 50 juta won dari uang pribadinya Seho tanpa sepengetahuan gadis itu. Akan tetapi dengan santainya, Seho berkata bahwa ia memang berniat memberikan uang itu kepada Sujong sebab Seho menyukai gadis itu. Lagi pula, apapun yang Boksu katakan, Sujong pasti tetap tidak akan percaya kepada Kang Boksu. Dikarenakan suasana hatinya sedang buruk, lagi-lagi Boksu memelintir tangannya gurupak.
Setelah berpikir matang-matang, perkataan Seho ternyata ada benarnya. Semenjak 9 tahun lalu hingga saat ini, Sujong memang tidak pernah mempercayai Boksu. Boksu sempat berpikir jika ia bertukar posisi dengan Sujong, maka tentu saja ia tidak akan percaya Sujong berniat mencelakai orang lain. 걔는 왜 아니었을까요? 좋아하지 않아서 그랬나? Kenyataan itu membuat Boksu menyerah untuk balas dendam dan membolos sekolah untuk kemudian pergi menenangkan pikirannya dengan kedua sahabatnya. Menyadari Kang Boksu tidak masuk kelas, Sujong seketika kembali teringat bagaimana penderitaan Boksu di masa lalu usai dikeluarkan dari sekolah. 넌 왜 나 안 믿어? 야, 넌 손수정이 불쌍하지도 않아! 나 아니라고. 내가 안 그랬다고. 집에서 받아주는 데도 없고 앞으로 뭐 하고 살아? 강복수. Tak mau mengulang kesalahan 2 kali, Sujong akhirnya menemui Kang Boksu dan mengajukan 2 pertanyaan yang selama ini pria itu sangat nantikan. Pertama, Sujong bertanya apakah Boksu mendorong Seho dari atap sekolah. Dan yang kedua, apakah Boksu telah menyebarkan gosip di sekolah kalau Sujong terlahir dari keluarga sangat miskin. Sambil menangis, Boksu menjawab kalau ia tidak pernah mendorong Seho. Boksu juga bilang bahwa dirinya tidak pernah menyebarkan gosip tersebut. Alasan Boksu mengantar Sujong pulang dan mengecat pagar rumahnya hanya karena Boksu sangat mencintai Sujong. Usai mendengar penjelasan jujur dari Kang Boksu, Sujong lantas menangis sambil meminta maaf karena selama ini ia telah salah paham kepada Boksu. 미안해. Setelah mereka berdua kembali berdamai, Sujong lalu berkata jujur di mana alasan ia tak pernah mau bertanya kepada Boksu sejak 9 tahun lalu karena Sujong sangat takut Boksu benar-benar mendorong Seho dan juga menyebarkan gosip di kelas. Sehingga Sujong memilih untuk diam daripada harus mendapat jawaban yang mengecewakan dari Kang Boksu. 나도 너무 미안해. 그냥 네가 날 안 믿어줬다고 해서 내내 미워하기만 했어. Ya, meski waktu 9 tahun telah berlalu dan tak bisa diputar kembali, namun Boksu melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat, seakan-akan dirinya baru dilahirkan kembali ke dunia ini. Boksu juga berangkat lagi ke sekolah dan menjalani hukuman bersih-bersihnya dengan sukacita. Malamnya, Boksu mengantarkan makanan kepada Sujong. Awalnya, Sujong menolak karena hal itu bisa dianggap sebagai sogokan dari murid ke guru yang tentu melanggar aturan. Namun, Boksu sama sekali tidak peduli dengan ocehan gadis itu. Sebab Boksu hanya ingin memberikan makan malam gratis kepada seorang gadis yang sangat ia cintai. 몰라, 일단 먹고 생각하자. Esok harinya, Seho berkunjung ke kelas bunga liar dan seolah menyarankan agar para siswa di sana segera menemukan cara untuk mencari uang dan berhenti saja belajar di sekolah tersebut. Ya, tentu Seho berkata demikian karena kelas bunga liar yang mayoritas diisi oleh murid yang bodoh dan juga pemalas. Akan tetapi, Kang Boksu mendebat direktur sekolah Solsong tersebut karena menurut Boksu, tidak semua murid datang ke sekolah hanya untuk mendapatkan nilai akademik sempurna. Tetapi beberapa murid menganggap sekolah adalah tempat sementara untuk anak-anak berlindung dari dunia luar yang sangat kejam. Ketika Seho mengajak Sujong makan malam, saat itu Sujong bertanya, kenapa dulu Seho mengatakan bahwa penyebar gosip di kelas adalah Kang Boksu? Ya, Sujong tidak mengetahui kalau penyebar gosip itu adalah Seho, sebab Boksu sengaja merahasiakannya karena tak mau Sujong bersedih atas perbuatan busuk Oh Seho, sahabat mereka di masa lalu. Dengan wajah watadosnya, Seho lantas meminta maaf dan beralasan kalau dirinya hanya mendengar dari orang lain bahwa Boksu menyebarkan gosip Sujong yang miskin di kelas. Namun perihal kejadian di atap, Seho tetap bersikeras kalau Kang Boksu benar-benar mendorongnya. Tentu saja Sujong tidak bisa percaya begitu saja. Sujong menegaskan bahwa ia akan mencari tahu kebenaran dengan caranya sendiri.
Esok harinya, Boksu mengajak Sujong untuk pergi berkencan. Dan di momen tersebut, mereka berdua sepakat untuk kembali berpacaran. Ya, ternyata kemesraan mereka berdua diam-diam diperhatikan oleh Seho dari kejauhan. Sehingga Seho yang merasa cemburu, pria itu langsung menegur Sujong karena gadis itu tak berhenti cengengesan di sekolah. 학생들 다 눈치챕니다. Masalah kembali terjadi tatkala ibunya Ino datang ke sekolah dan mendapati putranya berada di kelas bunga liar, bukannya kelas unggulan. Kakak perempuan Kang Boksu tersebut lantas mengamuk di kelas karena Ino, putranya, telah membohongi dirinya selama ini. Sebagai seorang wali kelas, Sujong mencoba untuk membela Ino dan meluruskan perihal masalah tersebut. Meski awalnya keadaan memanas, namun pada akhirnya Sujong berhasil menjelaskan tentang peraturan baru di sekolah Solsong sehingga membuat ibunya Ino bisa mengerti. Meski udah tahu Sujong saat ini berpacaran dengan Boksu, Oh Seho dengan penuh percaya diri mengungkapkan perasaannya kepada gadis itu dan mengajak Sujong untuk berkencan. Akan tetapi, tentu saja Sujong menolak cinta atasannya tersebut. Usai cintanya ditolak mentah-mentah, Seho lalu bilang bahwa Sujong telah membuat keputusan yang salah, di mana Sujong dan juga Kang Boksu akan menderita karena pilihan Sujong tersebut. Namun, Seho tetap akan memberikan kesempatan apabila Sujong mendadak berubah pikiran. 마음 바뀌면 언제든지 얘기해. 난 Dan ya, tepat setelah itu, Seho memperkerjakan kembali Kim di SMA Solsong. Jelas keberadaan pria bajingan itu membuat Sujong panik karena takut kasus uang sogok 50 jutanya terungkap ke publik. Apalagi Kim juga mengancam Sujong bahwa ia akan menyeret namanya jika suatu saat dirinya terjerat hukum. Jelas Kang Boksu tidak tinggal diam. Ia kemudian memperingatkan Kim agar tidak berani melibatkan Sujong dalam masalah jika nyawanya ingin selamat. Selain itu, Boksu juga menemui Oh Seho. Terlepas dari apa maksud dan tujuan Seho membawa Kim ke sekolah, Boksu menegaskan bahwa akan lebih baik jika ia dan Sujong segera diusir dari Solsong, agar mereka berdua tak perlu melihat wajah Seho lagi untuk selama-lamanya. Namun, satu hal yang membuat Kang Boksu sama sekali tidak mengerti. Kenapa Seho bertingkah sejauh itu untuk menyakiti Boksu dan Sujong? Padahal mereka berdua tak pernah melakukan kesalahan apapun kepada Seho di masa lalu. 혼자 정의로운 척, 늘 다 아는 척. 넌 몰라. 너 때문에 내 인생이 얼마나 비참해졌는지. 너희 둘 절대 행복해질 수 없어. Malamnya, Boksu mengajak Sujong untuk minum hingga pria itu mabuk berat. Akan tetapi ketika Boksu terbangun di pagi hari, ia begitu terkejut karena rupanya Sujong telah menginap di rumahnya tadi malam. Merasa kesulitan untuk balas dendam sendirian, maka Boksu meminta bantuan Kyung Hyun dan juga Minji supaya semua rencananya bisa berjalan lebih mudah. Dan ya, mereka berdua nyaris saja digampar oleh guru Park di sekolah setelah beliau mendapati Kyung Hyun yang mendadak bekerja jadi tukang bersih-bersih di SMA Solsong. Sujong kemudian memberikan pengumuman bahwa kelas bunga liar akan beradu debat dengan kelas unggulan. Tentu saja Sujong menunjuk Yongmin, Boksu, dan juga Seungwoo untuk mewakili kelas mereka di acara kontes debat tersebut. Karena keputusan Sujong udah bulat, maka mau tak mau Boksu harus membuat rencana dengan Seungwoo untuk melihat persiapan lawan mereka. Namun mereka berdua terkejut saat tak sengaja mendengar obrolan anak sultan dari kelas unggulan yang akan menjadi calon lawan debat mereka.
Saat itu, Boksu baru menyadari bahwa orang tua anak sultan tersebut telah menyuap pihak sekolah supaya memberikan materi dan juga jaminan kemenangan di acara kontes debat nanti. Usut punya usut, si anak sultan itu juga melakukan hal yang sama dalam setiap kali ujian sekolah. Sehingga tak heran kenapa bocah super kaya itu selalu keluar sebagai juara umum di SMA Solsong. Singkat cerita, kontes debat pun dimulai. Si anak sultan tampak santai dan dengan penuh percaya diri untuk memenangkan debat tersebut. Akan tetapi, meski udah tahu itu acara settingan, namun Kang Boksu dan kawan-kawan tetap memberikan argumen mereka dengan totalitas. Dan ya, ternyata upaya Boksu membuahkan hasil, di mana Guru Pak sebagai juri memberikan nilai yang lebih tinggi kepada tim Bunga Liar. Dengan alasan Boksu dan juga kawan-kawan berdebat murni mengutarakan apa yang mereka pahami di dalam pikiran. Sementara si anak Sultan CS dianggap hanya membaca teks dan sama sekali kurang kreatif. Jelas kemenangan tersebut langsung disambut tepuk tangan yang meriah oleh teman-teman Boksu di kelas. 역시 넌 좀 멋진 놈이야. 귀찮아 절로 가. Seho tampak sangat marah karena Guru Pak telah menentang sistem aturan sekolah Solsong, di mana seharusnya si anak sultan dari kelas unggulan yang memenangkan kontes debat tersebut bukannya Kang Boksu. Alhasil, kepala sekolah memberikan teguran keras kepada Guru Pak karena dianggap menggunakan penilaian secara pribadi, alih-alih mengikuti sistem penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku di SMA. Pada akhirnya, tim anak sultan dari kelas unggulan dinobatkan sebagai pemenang dalam kontes debat tersebut. Melihat kecurangan itu, tentu saja Sujong tak bisa tinggal diam. Sujong lantas pergi menemui Seho dan mencaci maki pria itu karena telah sengaja membuat peraturan gila dan sangat tidak adil di sekolah. Namun terlepas dari segala bentuk caci maki Sujong, Oh Seho berkata bahwa ia akan terus membuat Boksu menderita sampai nanti Sujong mau berubah pikiran untuk menerima cintanya Seho. 해봐 이 미친놈아. 누가 더 미쳤는지 보여줄 거니까. Suatu ketika, Seungwoo tak sengaja melihat Boksu sedang bermesraan dengan Sujong di ruang BK. Karena takut gosip itu tersebar luas di sekolah, mau tak mau Boksu harus bersedia untuk menuruti apapun yang Seungwoo perintahkan demi menjaga rahasianya tetap aman. Esok harinya, si anak sultan sengaja mengejek Yongmin dengan mulut sampahnya itu. Tentu saja, Yongmin yang habis kesabaran membuat mereka berdua baku hantam dan jadi tontonan semua murid di sekolah. Keributan tersebut jelas membuat wakil kepala sekolah begitu marah besar kepada Sujong karena Sujong dianggap tak bisa mendidik anak-anak kelas Bunga Liar, khususnya Yongmin. Dan bahkan beliau tak segan-segan untuk mengeluarkan Yongmin dari SMA Solsong. Beruntung Kang Boksu dan kawan-kawan mempunyai sebuah rencana yang sangat jenius, di mana mereka memanfaatkan rekaman salah satu teman kelasnya dan menyiarkan video tersebut secara menyeluruh guna membuktikan bahwa si anak sultan adalah orang pertama yang membuat masalah serta menggampar wajah Yongmin duluan. Dikarenakan bukti rekaman sangat jelas, maka kepala sekolah terpaksa memilih untuk berdamai saja dan melupakan masalah tersebut. Ya, setelah si anak sultan terbukti bersalah, maka untuk menutupi konflik yang terjadi, wakil kepala sekolah juga memberikan kembali penghargaan kontes debat yang memang seharusnya dimenangkan oleh Kang Boksu dan juga tim Bunga Liar. Tak lupa untuk merayakan keberhasilan itu, Kang Boksu memanfaatkan suasana kelas yang sepi untuk berciuman dengan Sujong. Guru Pak yang udah muak dengan sistem sekolah yang korup, beliau lalu melaporkan kasus suap tersebut kepada Dinas Pendidikan. Akan tetapi, koneksi serta kekuasaan yang Madam Lim miliki, dengan mudahnya kasus itu langsung dibungkam dan lenyap bagai ditelan bumi.
Jelas Madam Lim tampak marah besar kepada Seho karena Seho dianggap tidak becus untuk menangani sekolah Solsong. Akan tetapi untuk pertama kalinya Oh Seho melawan sang ibu, di mana ia bilang bahwa dirinya tak akan menyerahkan sekolah itu dengan mudah jika sang ibu berniat mengambilnya kembali dari tangan Seho. Setelah itu, Seho lagi-lagi memarahi Guru Pak karena telah berani membocorkan aib sekolah ke dinas. Seho juga mengungkit masa lalu, yang mana Guru Pak mungkin adalah sosok guru yang baik bagi Kang Boksu. Akan tetapi, tidak bagi Oh Seho. 당신 제자였던 내가 그때 죽었으니까. Sesuai perintah dari Seho, kepala sekolah memberikan pengumuman di mana semua murid kelas bunga liar akan dimasukkan ke dalam sebuah program pertukaran pelajar dengan sekolah lain. Ya, dengan kata lain, Kang Boksu dan kawan-kawan akan diusir paksa dari SMA Solsong. Jelas Kang Boksu tak terima karena Seho lagi-lagi membuat aturan yang tidak masuk akal. Boksu kemudian menantang Seho agar membiarkan murid kelas bunga liar tetap bersekolah di Solsong jika Kang Boksu dan kawan-kawan mampu menaikkan nilai rata-rata kelas mereka. Dan ya, karena dirasa hal itu sangat tidak mungkin, maka Oh Seho pun menyetujuinya. Tak mau buang-buang waktu, Kang Boksu dan kedua sahabatnya langsung menculik satu persatu murid kelas bunga liar untuk melakukan les privat di warteg ibunya Boksu. Tak lupa Guru Pak mentraktir mereka makanan sebagai bentuk apresiasi beliau melihat perjuangan para bocah itu. Sementara Sujong juga tak mau tinggal diam. Ia melakukan metode tanya jawab dengan para siswi, di mana setiap jawaban yang benar maka akan mendapatkan fotonya Taehyung. Ya, setelah selama berhari-hari para murid kelas bunga liar belajar dengan ugal-ugalan, pada akhirnya usaha mereka berhasil membuat nilai rata-rata kelas mereka menjadi naik. Dan bahkan secara mengejutkan, Sang Woo berhasil keluar sebagai murid dengan nilai tertinggi dan mengalahkan si anak sultan yang selama ini berada di nomor 1 lewat jalur orang dalam. Meski posisi murid bunga liar udah aman dari program pertukaran pelajar, akan tetapi masalah kembali muncul tatkala Oh Seho menuduh Guru Pak melakukan les dengan kelas bunga liar di luar jam sekolah, di mana hal tersebut dianggap telah melanggar aturan. Usai berpuluh-puluh tahun bersabar, pada akhirnya Guru Pak merasa lelah dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari SMA Solsong. Sebelum pergi, Guru Pak mengatakan kepada Oh Seho, mungkin masa lalu Seho memang kelam dan tidak bisa diubah. Akan tetapi perjalanan hidup Seho masih sangat panjang dan Guru Pak berharap Seho mau merubah masa depannya menjadi lebih baik. Jelas kepergian Guru Pak membuat Sujong menangis sedih. Terutama dengan Kang Boksu. Meski mereka tak pernah akur di sekolah, namun Guru Pak telah Boksu anggap seperti keluarganya sendiri. 난 괜찮은데. 내가 안 괜찮다고 했어. 복수야, 부탁한다. 꼭 졸업해야지. Suatu hari, Kim keceplosan memberitahu Sujong kalau uang 50 juta won yang ia kembalikan sebenarnya adalah uangnya Seho. Tentu Sujong mengamuk karena Seho telah merendahkan harga diri Sujong dengan uang 50 juta won tersebut. 삼촌 그게 네가 뭔데? 네가 뭔데 왜 자꾸 내 인생에 끼어들어? Perdebatan itu semakin panas tatkala Seho mengakui bahwa Seho adalah orang yang menyebarkan gosip Sujong miskin ketika di kelas dan memfitnah Kang Boksu 9 tahun lalu. Tentu alasan Seho melakukan hal itu hanya karena ia ingin Boksu berpisah dengan Sujong. Dan hari ini Seho juga akan memisahkan Sujong dengan Kang Boksu sama seperti dulu. Ya, tak mau Boksu menderita seperti di masa lalu. Dengan berat hati, Sujong pun terpaksa memilih untuk memutuskan hubungan cintanya dengan Kang Boksu.
Tak hanya itu saja, Sujong juga mengembalikan uang 50 juta kepada Oh Se-ho. Ketika Boksu kesulitan mencari saksi tentang korupnya sekolah Solsong, tiba-tiba Sujong datang dan mengatakan bahwa dirinya bersedia menjadi saksi perihal kebobrokan SMA tersebut. Meski awalnya Boksu bersikeras tidak setuju, namun usai mendengar penjelasan dari Sujong, maka Boksu pun perlahan mulai bisa mengerti. Boksu juga mengatakan bahwa ia akan menamatkan SMA-nya hingga lulus dan setelah itu mereka berdua bisa kembali berpacaran lagi. Bahkan Boksu juga akan membantu Sujong untuk menemukan impian-impian barunya yang lain selain menjadi seorang guru. Karena tentu saja sebagai seorang pengadu, karirnya Sujong sebagai guru pasti akan segera berakhir. Tak lama setelah itu, publik pun digemparkan oleh videonya Kang Boksu yang membongkar kasus suap di sekolah Solsong. Dengan Sujong sebagai saksi yang identitas aslinya dirahasiakan, maka video tersebut pun viral dan menjadi pusat perhatian masyarakat. 수사기관에 정식 조사가 들어온다면 증인으로 나서겠습니다. Akan tetapi, sayangnya, Madam Lim telah kong-kalingkong dengan kepala sekolah. Sehingga alih-alih jatuh bersama-sama, kepala sekolah memilih untuk menanggung semua tuduhan oleh dirinya sendiri. Usut punya usut, Madam Lim telah menjanjikan akan mengangkat beliau menjadi presiden di universitas yang sedang Madam Lim bangun saat ini. Boksu dan Sujong lalu bertanya kenapa kepala sekolah mau melindungi Madam Lim dan mengorbankan dirinya sendiri. Akan tetapi beliau tak mau buka suara dan lebih memilih untuk bungkam saja. Sementara itu, si anak sultan semakin stres. Usai nilainya selalu kalah telak dari Seungwoo dan bahkan terlempar jatuh ke posisi 5. Tak terima dengan kenyataan, maka si anak sultan yang benar-benar udah putus asa, bocah itu kemudian hendak melompat untuk mengakhiri hidup. Se-ho yang melihat bocah itu putus asa, ia kemudian menyuruh si anak sultan itu untuk melompat saja daripada hidup tertekan orang tua dan juga kesepian. Tentu saja Se-ho tahu betul bagaimana perasaan bocah itu saat ini, sebab Oh Se-ho juga pernah berada di posisi yang sama 9 tahun lalu. Akan tetapi, Kang Boksu mencegah hal mengerikan itu terjadi dan berhasil menyelamatkan nyawa si anak sultan tersebut. Boksu juga menasehati Oh Se-ho untuk jangan lari dari keadaan, apalagi sampai melakukan sesuatu yang akan disesali. Boksu menyarankan Se-ho agar mengubah tujuan dan mencoba hidup dengan cara yang berbeda. Tentu saja ucapan Kang Boksu tersebut seolah memberikan tamparan yang begitu keras bagi Oh Se-ho. Usai mengetahui Sujong membantu Kang Boksu mengusik sistem yang korup di SMA Solsong, maka Madam Lim memanggil Sujong untuk memberikan ancaman. Bahkan beliau juga memiliki foto Sujong yang diam-diam berpacaran dengan Boksu. Namun rupanya hal itu tidak membuat Sujong sama sekali gentar. Dengan lantang dan tegas, Sujong justru mengajukan surat pengunduran diri alih-alih harus takut kepada ancaman Madam Lim tersebut. Tak cukup sampai di situ, Madam Lim kemudian memutarbalikkan fakta dan menyebarkan berita bohong di mana Kang Boksu dituduh telah memfitnah SMA Solsong. Jelas berita bohong itu membuat Kang Boksu kembali teringat bagaimana menderitanya ia tatkala difitnah 9 tahun lalu hingga dikeluarkan secara hina dari sekolah. Namun beruntung keadaan telah jauh berbeda, sebab saat ini Boksu mempunyai banyak sahabat serta teman-teman di kelas bunga liar yang sangat percaya dan mendukung Kang Boksu. Tak mau melihat Boksu bersedih, Sujong lantas mengajak pria itu untuk pergi liburan dan mencekoki Boksu dengan berbagai jenis makanan.
Hingga pada akhirnya Boksu merasa benar-benar bersyukur usai mendapat perhatian serta dukungan penuh dari Sujong, satu-satunya gadis yang sangat ia cintai. Beberapa saat kemudian, Oh Se-ho menemui Sujong dan meminta gadis itu agar tetap bekerja menjadi guru di Seolsong. Se-ho mengaku kalau ia telah membuat banyak kesalahan dalam hidup, khususnya kepada Sujong dan Kang Boksu. Akan tetapi, pria itu benar-benar memohon agar Sujong tidak berhenti bekerja. Karena Se-ho merasa Sujong sangat cocok jadi seorang guru, dan hal itu terbukti usai Sujong berhasil menaikkan nilai serta mengubah kebiasaan buruk anak-anak di kelas bunga liar. Namun sayangnya upaya Se-ho tersebut gagal, sebab Sujong telah membulatkan tekad untuk berhenti bekerja. Ya, ternyata perlahan-lahan pola pikir Oh Se-ho telah berubah dan ia mencoba hidup dengan cara yang lebih baik. Bahkan Se-ho menentang sang ibu karena saat ini Se-ho tidak lagi setujuan dengan ibunya yang selalu menjadikan SMA Seolsong sebagai ladang bisnis semata. Tak hanya itu, Oh Se-ho juga memberikan dokumen penting kepada Kang Boksu tentang penggelapan dana yang dilakukan oleh ibunya. Tentu Se-ho melakukan hal tersebut sebagai penebus kesalahannya di masa lalu, sekaligus untuk membuktikan bahwa Oh Se-ho telah memilih jalan hidup yang lebih baik. 다르게 살아보려고 처음 용기 내는 거야. Jelas dengan bukti kuat tersebut, Kang Boksu langsung membongkarnya ke publik tentang aliran dana gelap sekolah, yang mana ternyata Madam Lim telah menggunakan uang itu untuk membangun sebuah universitas baru di luar kota. Dengan kata lain, Boksu berhasil membuktikan bahwa Madam Lim adalah dalang utama di balik korupsi SMA Seolsong, sedangkan si kepala sekolah hanya dijadikan tumbal saja. Guru Park yang saat ini bekerja di Dinas Pendidikan, beliau membawa timnya untuk melakukan pencarian bukti-bukti di sekolah Seolsong. Di waktu yang sama, Sujong juga sedang mengucapkan salam perpisahan kepada anak-anak muridnya di kelas bunga liar. Tentu saja kepergian Sujong membuat semua murid bersedih. Sebelum pergi, Guru Park lalu memeluk Sujong. Sebagai mantan gurunya, beliau sangat bangga karena Sujong rela melakukan apapun demi memperjuangkan keadilan. Namun masalah kembali muncul karena ternyata Madam Lim akan menutup SMA Seolsong apabila ia sampai dijebloskan ke dalam penjara. Tak menyerah begitu aja, Boksu dan kawan-kawan dengan cepat membuat sebuah petisi supaya SMA Seolsong tidak ditutup. Sementara itu, Oh Se-ho menemui ibunya Boksu untuk meminta maaf. Ia benar-benar menyesal karena selalu berbuat jahat kepada Boksu hingga dikeluarkan dari sekolah 9 tahun lalu. Namun, jawaban sang ibu membuat air mata Se-ho seketika tak terbendung, di mana beliau mengatakan bahwa sang ibu telah memaafkan kesalahan Oh Se-ho. 다시는 그런 나쁜 짓 하면서 사는 거 아니야. Pada akhirnya, Se-ho memutuskan untuk menggantikan posisi ibunya dan menanggung semua tuduhan kasus dana gelap atas namanya sendiri.
Seho berniat melakukan semua itu karena itu adalah satu-satunya cara supaya sang ibu tidak akan menutup SMA Solsong. Selain untuk menyelamatkan nasib para murid di sekolah, Seho juga berpikir bahwa dengan mengorbankan dirinya sendiri, ia juga bisa menebus dosa-dosanya di masa lalu. Akan tetapi, Kang Boksu datang dan mencegahnya. Boksu menyadarkan Seho kalau itu bukanlah sebuah pilihan yang benar, sebab Madam Lim akan tetap menutup sekolah meskipun Seho menggantikannya di dalam penjara. Esok harinya, Madam Lim datang ke SMA untuk menutup sekolah tersebut. Namun, Boksu dan kawan-kawan langsung berpangku tangan, menghadang, dan tidak memberikan jalan kepada wanita jahat itu. Tak lama kemudian, petugas berwajib tiba dan segera menyeret Madam Lim usai Seho tidak lagi menggantikannya di penjara. Setelah itu, Seho meminta maaf kepada Guru Pak atas semua kesalahan yang telah ia perbuat. Seho juga berencana untuk melanjutkan belajar ke luar negeri. Dan ia sangat memohon kepada Guru Pak supaya mau menjadi direktur yang baru di SMA Solsong. Seho percaya Guru Pak adalah orang yang tepat untuk memimpin sekolah tersebut menjadi lebih baik. Sebelum berangkat ke luar negeri, Seho lantas menemui Boksu dan mengakui bahwa alasan ia membenci Boksu selama ini karena Seho sangat merasa iri melihat keluarga dan juga teman-teman yang Kang Boksu miliki. Hal itu jauh berbanding terbalik dengan hidup Seho yang selalu ditekan orang tua dan juga merasa kesepian. Terlepas dari dimaafkan atau tidak, Oh Seho tetap meminta maaf kepada Kang Boksu dengan sungguh-sungguh dan menyesali semua perbuatan buruk yang pernah ia lakukan. 가! Beberapa bulan kemudian, Kang Boksu akhirnya lulus SMA usai menjalani serangkaian permasalahan yang berhasil ia lalui. Jelas sang ibu begitu bangga karena impiannya untuk melihat Boksu lulus bisa terwujud. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, Boksu kini telah bekerja menjadi guru seni di SMA Solsong yang saat itu dipimpin oleh Guru Pak. Meski waktu bertahun-tahun telah berlalu, namun Boksu tetaplah Kang Boksu, di mana bocah itu gemar melompat pagar belakang sekolah karena sering kesiangan untuk berangkat mengajar. Sembari bernostalgia, Guru Pak selalu menyambut guru gadungan itu dengan hukuman yang telah ia sediakan. Ya, ternyata Boksu mendapat kabar baik karena Guru Pak telah memberikan Sujong kesempatan untuk kembali mengajar lagi di SMA Solsong. Dan film pun selesai.